saja aku punya kuasa untuk menolak. Dan jika saja aku tak pernah dilahirkan. Ada sesuatu yang hilang dari genggaman dan tidak akan pernah bisa kembali sejak kelahiran seorang wanita di dunia. Ya, ya. Kebebasan kecil dipuja layaknya seorang putri, tapi milik orang tuanya. Dewasa direnggut oleh suaminya, dan tua milik anak cucunya. Narasi agama yang seharusnya menjadi pengayom dipelintir menjadi narasi-narasi dogmatis dengan mudahnya menghakimi seorang wanita adalah pendosa atau penghuni neraka. Norma masyarakat pun tak ubahnya, seperti sebuah jeruji yang membatasi diri antara seorang wanita di penjara dan lelaki di Dubayana. Sebutlah namaku benar. Aku korban dari berbagai sesa yang melekat pada diri cabang sawah lelaki Jawa. Romo. Tiada pilihan bersama. Tiada yang lebih baik dalam menjadi kepasrahan. Saya dibukti. Dialah guru utama yang mengajariku tunduk dan pasrah di bawah norma yang katanya dilupuk. Ia selalu memberikan kewejangan agar jangan pernah berkecil hati menjalani takdir sebagai seorang perempuan. Katanya, berkah hidup seorang istri itu ada dalam baktinya pada suami. Kalimat itu terus berulang hingga menginjak 17 tahun usiaku. Dan tepat di usiaku yang ke-17, Romo menjodohkanku dengan lelaki yang tak pernah kukenal sebelumnya. Tidak ada pilihan bagi seorang anak yang hanya diajari tunduk, patuh tanpa berpikir. Pernikahanku tak berbeda dari pernikahan pada umumnya. Meskipun aku sempat menolak kehadiran Mas Adil, tetapi pada akhirnya aku mulai terbiasa dengan kehadirannya di sisiku. Bayanganku tentang laki yang selalu ingin berkuasa atas wanita aku temukan dalam dirinya. Dia selalu memperlakukanku dengan lembut. Kali pertama, aku merasa berharga menjadi seorang wanita. Dan aku hanyalah seorang wanita biasa yang mungkin membenci takdir lahirnya, tapi tetap tak berdaya tatkala cinta itu datang. Aku mencintainya lebih dari apapun. Puncak kebahagiaan dari sebuah pernikahan tentu saja kelahiran buah hati dari dua cinta yang menyatu. Kehadiran anak laki-laki kami melengkapi kebahagiaan kami, menguatkan ikatan antara diriku dengan Mas Aryo. Hari kami berjalan dengan penuh sukacita. Mana lagi peran yang lebih sempurna menjadi seorang wanita sejati, selain menjadi istri dan seorang ibu. Roda-roda yang terus berputar, nyatanya tidak ada yang abadi dalam waktu. Apa yang tadi kukisahkan bukanlah akhirnya, bukan yang harus kalian dengar, bukan, sama sekali bukan, dan belum. Apakah keegoisan
jika seorang wanita meminta keadilan atas tahtanya sebagai seorang permaisuri, atas nama nurani, keadilan, dan Tuhan, perempuan mana yang sudah dicintainya terbagi? Bersetan dengan adat budaya patriarki atau tafsiran narasi agama yang memperbolehkan poligami? Apakah iming-iming pahala tak tidak sudah cukup untuk menyelam hati yang rusak? Seumur hidupku tak pernah darahku sendiri ini bujuk halusmu ketika meminta izinku untuk menikah lagi. Bak pisau tajam yang perlahan menembus dagingku. Tapi apa daya seorang wanita yang tak pernah diajarkan untuk bebas meluapkan perasaannya? Aku hanya bisa menangis pasrah sambil diam-diam menutupi nasib. Dan apa kata ibu kemudian? Sekali lagi, dia hanya menyuruhku untuk pasrah menerima keadaan, legowo dalam menerima kekalahan atas takdirku yang di matanya adalah hal yang biasa dalam adat tradisi kami. Tradisi apa yang mengesampingkan nurani? Omong kosong. Derai air mata seorang wanita nyatanya bukanlah senjata yang ampuh menggunakan hati. Kalau naif rasanya jika kemudian air mata ini berharap bisa mengubah takdir. Pernikahan tertutup itu pada akhirnya tetap terjadi. Satu kusil lagi kini bertambah di rumah kami. Kalian percaya bahwa saya cahaya dalam diri kita tersimpan sisi iblis yang kelak. Lihatlah dalam dirimu dan lihatlah diriku sekarang. Bahkan terang gelap pun punya masanya. Aku yakinkan padamu bahwa dalam diriku juga punya sisi iblis dan tertutup. Ojo pikir nangis, talelo, lelo, lelo, ledo, jamanango, ojo pikir nangis, talelo. Bayiku sudah tidak lagi bernapas, detak jantungnya sudah berhenti. Dalam perutnya sudah kembali ke pohon bayi di surga. Membunuhnya. Kalian pikir aku tega membunuh darah dagingku sendiri? Bahkan seekor singa pun enggan memakan anak-anaknya sendiri. Tapi aku bukanlah seekor singa ataupun seorang manusia.
Aku sudah memainkan peran iblis dalam diriku. Gila? Kalian berpikir aku sudah gila? Iya, iya. Itulah yang akan dikatakan Mas Haryo seandainya ia tahu bahwa darah dagingnya sudah kubunuh dengan tanganku sendiri. Anak lelaki yang menjadi kebanggaannya sudah kubunuh dengan tanganku sendiri. Malam itu, kusibukkan diriku di dapur. Kusiapkan sajian untuk kekasihku, dan tentu saja untuk menyambut istri barunya. Sebagai permaisuri utama di rumah itu, akan kuberikan pelayanan terbaik dari tanganku sendiri. Mas Haryo sangat menyukai masakan Carlo, dan malam itu kusajikan memang lezat dan tak pernah ia lupakan dengan bumbu cinta dan sedikit obat tidur tentunya. Mereka makan terlalu banyak hingga tersedak. Tentu saja masakan itu dimasak dengan sepenuh cinta, dengan bumbu terbaik dan bahan terbaik. Kepala baik manis kami. Katanya Mas Haryo terbelah. Mau tahu apa yang baru saja kukatakan? Tubuh dan kejam hebat. Lakon iblis sudah menguasai diriku malam itu. Segera mungkin kulampiaskan amarahku kepada perempuan yang telah merebut kekasih hatiku. Seret tubuhnya di hadapan Mas Haryo yang masih menikmati saat-saat terakhir nafasnya. Tidak, aku tidak membunuhnya. Wanita itu mati karena kehendaknya sendiri. Tak mungkin aku memanggil lehernya terlalu kencang. Siapa yang tahu? Matanya Mas Haryo melotot. Apa aku begitu menyeramkan? Tenanglah, Mas. Kau akan mengenal bukan? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Apa kau takut padaku? Aku kejam. Kau pikir begitu? Bahkan seekor singa berenggan memakan anakannya sendiri. Kau, Mas, kau menyangka bayi kita dengan lahap. Kau tega memakan anak laki-laki yang menjadi kebanggaanmu sendiri. Lalu siapa yang kejam? Tak ubahnya Romo dan laki pada umumnya, Mas. Kau takkan pernah bisa menghargai wanita. Menikahi banyak wanita untuk menunjukkan wibawa. Luka dalam batinku sudah terlanjur menjadi perigi yang teramat dalam. Takkan pernah bisa sembuh demi kegelapan yang akan melayu dalam jiwaku. Seumur hidupku takkan kubiarkan lagi lelaki manapun berkuasa atas diriku. Dengan merebut semua yang kau cintai, aku sudah menang atas dirimu, Mas. Dengan mengabadikanmu, kau takkan lagi dimiliki oleh siapapun. Selamanya kau hanya milikku seorang. Sebutlah namaku dulu. Ingatlah aku sebagai kisah lalu yang akan habis seiring dengan manusia yang terbatas. Ceritaku akan terlupakan kemudian. Ingatlah namaku.
Sebab jiwaku akan menitis pada setiap zaman, merasuki jiwa-jiwa yang ketakutan, jiwa-jiwa yang tak berani memberontak dari ketidakberdayaan. Bukankah setiap jiwa lahir untuk kebahagiaan?